Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Dalam sebuah hadis menjelaskan, betapa mulianya orang yang mempelajari Al-Quran, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang terbaik di antara kalian adalah, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan kemudian menyebarluaskan pengetahuan, dan menyebarluaskan hafalannya itu, kepada orang lain khususnya kepada keluarganya, sehingga mereka juga menguasai bacaan dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tingkat keutamaan dan keistimewaan manusia, diukur dari amal baik yang dilakukannya, dan amal yang paling utama adalah, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Namun, perlu digarisbawahi, bahwa menghafal dan mempelajari Al-Quran, hanya dapat dilakukan di bawah bimbingan seorang guru, seorang pengajar yang menuntunnya membaca Al-Quran, dalam bahasa Arab sesuai hukum-hukum bacaannya, batasannya dan ketepatan makhrajnya. Seorang pelajar yang belajar mengaji dan menghafalkan ayat Al-Quran, dapat mengetahui kesalahan dan kekeliruan bacaannya di hadapan guru, pengajar Al-Quran segera akan mengoreksinya. Hal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dikemukakan Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahku, agar membacakan untukmu Al-Quran. Ubay bin Ka'ab bertanya, Allah menyebutku. Nabi menjawab, ya, dia Ubay berkata, sungguh saya disebut di sisi Tuhan semesta alam. Nabi menjawab, iya. Maka menangislah Ubay, hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kesempatan lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk membacakan atau memperdengarkan kepadanya ayat Al-Quran, seperti dikemukakan dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, bacakanlah Al-Quran untukku. Lalu saya, Ibn Mas'ud menyahut, ya Rasulullah, apakah saya membacakan untuk Anda? Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya senang mendengarkan dari orang selain saya. Maka saya bacakan untuknya surah An-Nisa, sampai ketika saya membaca ayat, fakaifa iza jina min kulli umatin bisyahidin wa jina bika ala haulai syahida. Ia bersabda, cukup sampai di sini. Lalu saya menoleh kepadanya, tampak kedua matanya berlinang-linang. Muttafaq alaih. Hadis di atas menunjukkan, betapa mulianya membacakan Al-Quran untuk orang lain, terlebih lagi mengajarkannya, agar mereka menghafal, mendengar, mempelajarinya dengan baik. Secara tersirat, sebenarnya hadis ini menunjukkan sifat dan perilaku kaum muslimin yang baik, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi melupakan kemaslahatan orang lain. Hal ini berbeda dengan sifat orang-orang kafir, yang arogan yang tidak memberi manfaat dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain, untuk menerima manfaat sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl Surat ke-16, ayat 88. Alladina kafaru wasoddu an sabilillahi, jitnahum adaban, paukol adabi, bimakanu mufsiduna. Yang artinya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan, di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Menurut pendapat mufassirin, perilaku jahat orang-orang kafir menghalangi dari jalan Allah, termasuk mencegah manusia untuk mempelajari dan mengikuti Al-Quran, sementara mereka juga jauh membelakangi Al-Quran. Maka dua perilaku yang mereka lakukan, yaitu mendustakan dan menghalangi mempelajari Al-Quran, orang seperti ini dipandang sebagai manusia yang paling zalim, paling aniaya di sisi Allah. Sedangkan orang-orang mukmin yang baik yang utama adalah, mereka yang baik dan sempurna keislaman dirinya, dan berguna juga menyempurnakan orang lain, seperti yang dikemukakan hadis di awal tulisan ini. Sebagaimana juga dinyatakan Allah dalam Al-Quran Surat Fussilat Surat ke-41, ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a, ilallahi, wa amila solihan, wa qala innani minal muslimina. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya, daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Menyeru atau berdakwah untuk mengikuti ajakan Allah, meliputi berbagai macam cara, seperti azan menyeru orang melaksanakan salat,
mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih dan semua ajaran yang mencari keridaan Allah, dan dia sendiri suka melakukan amal soleh dan mengucapkan kata-kata baik, maka tidak ada orang yang terbaik keadaannya dibanding orang ini. Satu contoh dari orang yang ingin mencapai martabat ini adalah ulama besar Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib Al-Salmi Al-Kufi yang tekun mengajarkan Al-Quran selama 70 tahun, sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan sampai masa Al-Hajjaj. Keikhlasan dan kesungguhan seorang mukmin dalam mempelajari kemudian mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupannya, pasti mengangkat kedudukan orang itu di sisi Allah, seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya, Allah mengangkat derajat sekelompok kaum, karena Al-Quran dan merendahkan segolongan lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan, mempelajari Quran adalah kewajiban setiap muslim untuk mengetahui ajaran agama dengan benar. Setiap muslim yang mahir membaca Al-Quran, hendaknya mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain, khususnya anak-anaknya dan keluarganya. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah amal utama yang mengangkat derajat mukmin di sisi Allah. Seorang muslim adalah orang yang selalu berupaya mencapai kesempurnaan, melalui pengkajian ajaran agamanya, melalui Al-Quran dan hadis dan juga mengajarkannya atau memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lamu bissawab, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita semua dapat taufik bisa sering membaca Al-Quran, dan bisa mengajarkannya dan mengamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, dan semoga kita dapat syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.